betul belajar bersama di Majelis Ar-Raudhah. Mudah-mudahan berkah buat yang belajar dan buat yang mengajar, dan berkah buat semua orang yang menjadi keluarga kita, berkah buat semua orang yang membantu kita dimanapun dan kapanpun berada. Amin Allahumma amin. Judul kajian sore hari ini adalah menyikapi bencana dan menghadapi bencana. Ya, menyikapi bencana dan menghadapi bencana. Satu hal yang sering dilupakan manusia, ya, kita termasuk manusia atau bukan manusia nih? Ya, termasuk manusia. Artinya kita lagi bicara tentang diri kita sendiri, jangan nunjuk orang lain, ya, jangan nunjuk orang lain. Yang sering dilupakan oleh manusia, kalau bencana itu ada dua, bencana dunia dan bencana akhirat. Kalau bencana dunia, semua teriak. Ya Allah, kok seperti itu? Nauzubillah, Allahu Akbar. Ya. Lihat banjir, teriak. Lihat angin ribut, teriak. Lihat hujan lebat, teriak. Lihat api, teriak. Lihat kecelakaan, teriak. Ya wajar, namanya juga musibah. Ya. Namanya musibah. Tapi kalau subuhnya itu telat, gak teriak. Matanya lihat perempuan dengan pandangan nafsu, syahwat, gak teriak. Lihat laki-laki dengan nafsu dan syahwat, gak teriak. Maling, gak teriak. Nipu, gak teriak. Ya, maksiat, gak teriak. Kurang ajar sama suami, gak teriak. Berani sama suami, gak teriak. Gak sayang sama istri, gak teriak. Gak ngurus anak, gak teriak. Tolong adik-adiknya dijaga, karena ini jendelanya gak ada teralisnya. Bahaya ya. Teman-teman panitia, nah itu diawasi, jangan ke jendela aja. Mau lari-lari boleh, tapi jangan ke jendela. Jendelanya memang untuk dewasa, bukan untuk anak-anak. Jadi kalau untuk urusan yang dunia teriak semua, tapi urusan akhirat diam. Ya, diam. Karena kita belum melihat yang namanya maksiyah itu adalah bencana. Belum melihat yang namanya maksiyah itu adalah musibah. Nah, makanya sore hari ini kita akan belajar gimana caranya menyikapi dan menghadapi bencana. Ini sekarang lagi pada heboh. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, Jakarta dan sekitarnya akan hujan lebat, halilintar, petir gitu ya. Masya Allah, banyak yang galau, yang enggak semua, tapi ada yang galau. Nah, buat yang Tuhannya Allah Ta'ala, enggak boleh galau. Ya, dan memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Buat yang iman sama Allah, enggak boleh galau. Intinya, gak ada yang bisa menyingkirkan musibah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintermu, pasukanmu, kelompokmu, golonganmu, duitmu, pangkatmu, suruh ngusir hujan, gak bisa. Suruh ngusir angin, gak bisa. Australia itu loh sekarang pusing karena hampir semua titik kebakaran. Hampir semua titik kebakaran, ya semoga segera reda, ya nggak terjadi kebakaran lagi. Insya Allah segera padam, karena banyak hewan-hewan jadi korban, dan saudara-saudara kita seiman yang di Australia juga terkena imbasnya. Dan sebagai umat manusia ya kita nggak senang kalau ada orang kena musibah. Pengennya ya semua selamat-selamat saja. Tapi nggak bisa. Duit berapapun, pasukan sehebat apapun, ya kemudian pinternya seperti apapun, mau menghindari tsunami bisa enggak? Enggak bisa. Mau menyingkirkan gempa bumi? Enggak bisa. Yang bisa kan cuma satu, siapa? Yang punya. Siapa yang punya? Allah. Makanya jangan sok, jangan gaya, jangan kemaki kata orang Jawa.
ojo kemaken, ya, ojo dumeh ya, ojo sombong, sombong dengan ilmumu, sombong dengan pangkatmu, sombong dengan status sosialmu, sombong dengan hartamu, sombong dengan pengikutmu, sombong dengan apapun itu tidak boleh. Karena jagat raya dan segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepnya simple, gampang, mudah, semua apal. Lawannya galau apa? Tenang. Lawannya galau, tenang. Maka kalau tenang tidak galau. Berarti resepnya simple. Menyelesaikan semua urusan itu resepnya tenang. Saya nanti hari Sabtu, insya Allah tugas ceramah di Jakarta. Hari Minggu, Ahad pagi, ceramah di Cirebon. Artinya saya mendekati wilayah ya, yang dianggap akan ada angin ribut, halilintar, petir, ya ngeri itu beritanya ya. Beritanya aneh. Kok jadi seperti orang nggak punya iman? Orang yang punya iman ya ben, angin mau datang ya biar datang. Mau ribut biar ribut. Yang penting kita nggak ribut. Gitu aja kok repot. Nah kita minta sama Allah biar anginnya nggak jadi ribut. Betul kan ya? Nah kalau angin nggak datang kan tambah bahaya. Coba angin nggak datang, pripun? Mati, bukan lagi panas. Anginnya diambil sama Allah, oksigennya dihabiskan sama Allah. Jadinya mati. Angin mau datang biar datang. Ya mudah-mudahan insya Allah nggak jadi ribut. Hujannya mau datang silahkan datang. Ya, tapi kita minta wilayahnya yang deres itu yang sanggup menerima deres. Ya, pas deresnya di laut gitu aja ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman tuh gitu, nggak ada yang ruwet, santai. Resepnya cuma satu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Galonya hilang. Caranya ingat Allah. Ingat Allah bagaimana? Yang punya langit, Allah. Yang punya hujan, Allah. Yang punya angin, Allah. Yang bisa merintah semuanya, Allah. Berarti tinggal minta tolong sama Allah. Lah anehnya ini sekarang, semua disiapkan. Tim minta tolong sama Allah nggak digerakkan. Tim minta tolong sama Allah ini nggak dihidupkan ini. Yang namanya istighatsah, yang namanya munajat, ini sekarang musimnya kok seperti nggak ada ya, seperti nggak ada. Perkiraan cuaca akan seperti ini. Saya belum dengar dengan santer ya, kemudian himbauan dari misalnya ya Menteri Agama mengajak masyarakat berdoa bersama. Belum, yang mungkin sudah, tapi saya belum dengar. Ya, mudah-mudahan disampaikan ke Menteri Agama. Ya, kemudian saya juga belum dengar ya ajakan dari orang-orang yang dianggap punya ilmu, ya termasuk saya. Ini saya ngajak makanya ya, ngajak untuk mengamalkan Pancasila sila pertama. Sila pertama tuh dari dulu nggak pernah ganti, nggak mungkin ganti. Yang ganti tak ajar. Yang ganti, wah ayo siap saya perang melawan orang yang ganti Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jangan diganti. Sila pertama, sila kelima. Sila pertama, sila ketiga. Sila pertama, sila keempat. Tuhannya dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Apapun masalahmu, terapkan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Mau ada badai, buat tim, musola, langgar, masjid. Ya, mari kumandangkan zikir dan doa. Ahli maksiat, sadar. Kalau nggak sadar, kamu kelelep bareng nanti. Kamu nggak sadar, kamu kelelep bareng. Yang biasanya maksiat, yuk kurangi dulu. Kalau nggak sanggup meninggalkan, kurangi dan tobat. Takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya upaya menghindari yang namanya musibah. Menghadapi yang namanya musibah. Kalau udah musibah itu dihindari pakai ilmu, tapi tetap maksiat, lah mbok ilmumu model ngapapun, yo dioyak awamu. Walaupun kamu sembunyi dari banjir ke ujung dunia, musibahnya akan mendatangi kamu. Kalau kamu nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ngindari angin sampai delik di bawah tanah, itu anginnya akan masuk ke bawah tanah nyari kamu itu ya. Kalau ada angin ya wujudnya lain. Kenapa? Karena nggak sadar, nggak paham. Maksudnya Allah ngasih semua ini, elingo, ingatlah.
Yang bisa buat kamu tenang bukan ilmu, bukan kekuasaan, bukan duit, bukan apapun. Yang bisa cuman Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang begini-begini yang bisa menyelamatkan. Duduk bareng ini ya yang bisa menyelamatkan. Orang-orang yang khataman Quran, ya, itu yang bisa menyelamatkan. Yang baca sholawat nariyah, itu kan ada yang sok ngenyek nariyah itu ya. Ngapa nariyah, neraka, ada yang ngenyek gitu ya. Ada yang ngebully begitu. Naudzubillah min dzalik. Justru yang menyelamatkan negeri ini yang suka baca nariyah itu. Yang nariyah, yang munjiah, itu yang bisa menyelamatkan. Ini ahli sedekah, sedekahnya dikeluarkan. Niat untuk menghindarkan balak bencana dan musibah. Ya. Kemudian yang ahli puasa, dengan puasanya niat biar bencana musibah hilang. Yang ahli baca sholawat, ya, sholawatan atau sholawat, niat biar bencananya tersingkirkan. Yang ahli ta'allum wa ta'lim di pesantren, ya, di majelis ilmu, niat dengan majelis ilmunya menyingkirkan bencana musibah dari diri keluarga, ya, saudara seiman, sebangsa dan setanah air. Hanya itu caranya, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Ustaz, awakmu pinter kayak ngopo tak jamin mati. Enggak ya pakai pinternya, mati. Fir'aun kurang apa? Fir'aun tuh pinter, Fir'aun tuh kuat, Fir'aun tuh sugih, gaya, mati kelelep sak pasukane. Ya, mati kelelep sama semua pasukannya. Emang mau kita dikelepkan begitu? Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Itu cara untuk menghadapi, ya, dan menghindari musibah. Habib, saya udah sholat, saya udah puasa, kok tetap kena musibah? Kalau kamu udah sholat benar, puasa benar, musibah model apapun gak akan buat kamu galau. Tenang-tenang saja. Memang ya buat, tapi tenang. Contoh, Bib, motor saya kelelep. Alhamdulillah, Bib, kelelep, Bib. Ini orang yang sudah imannya kuat. Lah kamu kok kelelep? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, Bib. Sing kelelep akeh kok, Bib. Ya, yang kelelep banyak ini. Punya saya juga kelelep ini. Ya, ini pertanda saya mau ganti baru nanti, Bib. Kalau udah waktunya saya ganti baru. Punya alasan untuk ganti baru. Ya seperti itu. Jadi jangan galau. Ya jangan galau. Makanya saya menyerukan kepada saudara-saudara saya seiman, sebangsa dan setanah air. Tinggalkan pola pikirmu, singkirkan gayamu, ya, kembalilah kepada Tuhanmu, istighfarlah, minta ampun, dan ajak yang lain untuk istighfar, minta ampun. Hanya itu solusi untuk negeri ini. Menegakkan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupakan sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah. Saya kasih resep ya, buktikan sendiri. Kalau lagi ketawa, ngakak-ngakak, mandek angel loh. Mau mandek ketawa lagi, betul? Ya, nanti kalau Anda mengalami seperti itu, ngomong saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, mandek, hilang itu ngakak itu. Udah toh. Yakin, Bib, mau yakin, saya sering praktek. Kalau udah kebawa suasana harus ketawa, enggak iso ngempet gitu ya, ikut ketawa, la ilaha illallah, berhenti itu. Subhanallah. Karena ketawa berlebihan itu dari setan. Solusinya bukan tarik nafas. Wah, biar ngakak meneh. Begitu kena zikir la ilaha illallah, mandek gitu ya. Aneh memang ya, mandek. Itu kekuatan. Makanya semua musibah bencana ini tidak bisa hilang. Gak bisa enggak. Kecuali kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi, sok pinter. Itu gejala alam, Bib. Ya wis depono. Gejala alam toh, ya silakan kamu hadapi gejala alam. Ya silakan kamu hadapi. Emangnya kalau gejala alam tuh enggak punya Tuhan. Cuman gejala begitu saja. Alam tuh enggak punya Tuhan. Cuman gejala begitu saja. Kan Tuhannya ada, Tuhannya ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau gejala alam, mau namanya apapun, kita harus cari solusi. Dan solusinya udah dikasih tahu sama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir, ingat sama Allah, hati menjadi tenang. Maksud saya ngomong seperti ini apa? Tinggalkan semua teori, tinggalkan semua rencana, kembali dulu perbaiki diri, istighfar, minta ampun, dandani sholat, dandani zikir, dandani silaturahim, dandani hubungan dengan keluarga, minta sama Allah selamat. Jangan tambah gaya. Sholat gak penting. Masya Allah.
Ya, sholat nggak penting. Wah, aku nggak sholat juga terhindar dari musibah. Loh, musibahmu tuh nggak sholat itu musibah itu. Itu musibah yang luar biasa. Kalau masalah motor hilang, rumah kelelep itu berat, itu berat. Tapi itu musibah duniawi. Berat, ya. Itu musibah duniawi. Lah kalau sampai nggak sholat itu musibah akhirat. Ujung-ujungnya neraka kalau nggak tobat. Naudzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu udah paham jelas apa? Tenang saja. Ya, tenang saja. Terus banyak dzikir, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Terus dia minta sama Allah, ya Allah tolong hujannya dijinakkan. Loh, Kanjeng Nabi kan ngajari begitu. Jadikan hujannya hujan yang bawa rahmat. Terus tapi jinak, wasik ya. Terus tapi jinak. Oh, Kanjeng Nabi SAW itu pernah kok. Yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya dan di Indonesia itu pernah dialami Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana itu? Di Madinah. Di Madinah. Cuman Kanjeng Nabi SAW itu kan orangnya ridho. Ya, orangnya ridho. Waktu 1 hari hujan. 2 hari masih hujan. Hujan 7 kali 24 jam gak mandek. Udah pernah ngalami? Oh, jangan nganti. Baru sehari saja Bogor dan sekitarnya Jakarta banjir di mana-mana gitu ya. Ya Allah. Pintar, Masya Allah. Ya, Jakarta banjir di mana? Itu baru 1 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Maka datang orang dari pedalaman, Badu, ya, dari pedalaman, waktu Nabi SAW itu khutbah Jumat. Datang itu. Ya Rasulullah, mintakan sama Allah, biar hujannya mandek. Biar hujannya berhenti. Ini kalau diteruskan begini, ini rumah pada hancur. Dulu kan nggak beton rumahnya. Rumahnya dari tanah liat. Jadi kalau hujan ya rumahnya lumer. Ya, rumahnya lumer, bukan lagi hilang. Bukan hilang lagi itu. Kena hujan saja rumahnya lumer, sudah ada bentuknya. Tanahnya masih ada, bangunannya nggak ada. Zaman dulu begitu. Terus hewan-hewan ternak pada mati ya Rasulullah SAW. Tenggelam semua hewan ternak. Kehujanan terus ya nggak kuat, hewannya mati. Apakah Nabi SAW minta hujan berhenti? Tidak. Karena hujan itu dibutuhkan. Karena hujan itu dibutuhkan. Bumi ini butuh air. Kalau udah naik ke atas ya harus turun. Kalau nggak turun tambah medeni, merengkel lah medeni itu. Kalau ternyata membeku, benar-benar membeku, gak kuat, ambrol wujud es gitu. Ya, es sekilo gitu. Wah, cocok kena batuk, sirah gitu ya. Dari ketinggian yang 1000 meter, matuk sirah, naudzubillah min dzalik. Ngeri itu, justru ngerinya luar biasa. Jadi air ya biar turun, kalau udah naik ya biar turun. Tapi airnya diajak ngomong, minta sama Allah. Allahumma alal ukum alal jibal. Menyenangkan. Ya Allah, tolong ini dipindah hujannya ini ke atas gunung, dipindah ke laut, ya, dipindah ke Sahara, ke pinggiran. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, buat hujannya di sekitar kami. Cuman orang Jakarta jangan baca ini ya. Karena yang menyebabkan banyak banjir tuh ya Jakarta kehujanan, sekitarnya juga kehujanan. Allahumma hawalaina diniati, ya Allah sekitar kami pindahlah laut, ya hujannya biar di laut, hujannya dipindah ke padang Sahara yang gersang, tempat yang rendah yang nggak ada kehidupan manusia di sana. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari itu juga sahabat lihat langit tadi yang Madinah itu gelapnya luar biasa, mendung tuh bisa minggirnya kompak, serempak, seperti pasukan mundur, ajib subhanallah. Mundur dia. Dan mundurnya itu membentuk barisan. Barisan. Yang ke barat, yang ke timur, yang ke utara, yang ke selatan, yang barat daya, ke barat daya. Menjauh dari kota Madinah. Hujannya pindah. Pindah. Selamat. Jadi Islam tuh ngajari menghadapi bencana tuh nggak ruwet. Nggak heboh. Aku ambruk. Ya memang betul. Itu musibah. Tapi kalau kemudian disoting, di-share kemana-mana, buat orang ketakutan. Betul kan ya? Bahkan yang ngeri itu, yang ngeri ya. Ya Allah, waduh.
Kelep, kelep. Nah, ini karo ngerangkul wedok. Bilang begitu sama maksiat, kan naudzubillah min dzalik. Banjirnya besar. Ngomong begitu tuh ya, sambil maksiat, enggak takut sama Allah Ta'ala. Kan ngerinya luar biasa. Makanya solusinya cuma satu. Jangan lawan Tuhan. Ya, jangan lawan Tuhan. Dan jangan tolak alam bereaksi. Biar alam bereaksi sesuai yang dia harus bekerja. Cuman minta saja sama Allah. Ya Allah tolong dipindah. Hujannya ke Australia. Kesian Australia itu. Ya itu kesian. Australia itu lagi kebakaran. Kita kehujanan. Ya Allah tolong hujannya dipindah ke Australia. Indonesia dikit-dikit dulu gak usah banyak-banyak. Lah kalau yang minta se-Indonesia Raya kompak kan keren. Doa berjamaah seluruh Indonesia. Format doa sama. Minta hujan dipindah ke Australia. Hujan pindah Australia. Se-Australia masuk Islam. Luar biasa. Muslimin Indonesia ki ndonga kok ya kabul ya doa ya luar biasa. Ternyata ini mesin-mesin kami, helikopter kami tak sanggup memadamkan. Ternyata kiriman hujan dari Indonesia membantu Australia. Masya Allah. Begitu hujannya kebanyakan Australia bengok, banjir. Ya, Indonesia doa lagi, Allahumma gitu kan ya. Pindahkan hujannya ke Indonesia lagi ya, karena Indonesia udah mulai panas. Kan enak kalau minta sama Allah. Kalau minta sama Allah kan nikmatnya luar biasa. Nah ini sekarang kurang digerakkan nih. Saya ngomong begini, kalau salah dibilang salah. Kalau betul ya ngomong bener gitu. Betul atau betul nih? Belum terdengar toh himbauan ngajak orang untuk zikir, doa, minta sama Allah. Belum terdengar kan? Beda dengan dulu. Dulu itu yang namanya busaiha wal afiyah. Masya Allah. Menggerakkan muslimatnya. Mari muslimat. Istighothah. Menggerakkan ini jamaah thariqahnya yang perempuan. Mari seluruh jamaah thariqah istighothah, perbanyak zikir, wirid, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang iya, tapi kurang disuarakan. Ya kalau iya sih, kalau enggak ya wallahu a'lam. Saya yakin iya, masuk busaiha enggak ya. Pasti ya, menggerakkan. Di sini aja digerakkan. Nah kalau semuanya udah serempak zikir minta sama Allah kan ya tenang, ala bizikrillah. Cuman zikir sama Allah, nggak ada yang lain. Makanya stop, gaya ke stop. Saya merencanakan, ya Allah, kisah mbok kelawan Gusti Allah. Kamu lagi melawan Allah Subhanahu wa taala, udah teorimu buangan toh. Dan kamu pakai teori apapun aku nggak dong. Ya, dan nggak respect. Ya nggak respect. Kami hanya respect kalau kamu ajak manusia saat ini di Indonesia untuk kembali pada Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan menjadikan sila pertama sila yang paling utama, ketuhanan yang Maha Esa. Diajak orang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, keren itu. Ini live streaming loh, ditonton sak jagat. Ya, sengaja saya ngomong begini nih tanpa mencela siapapun ya. Enggak mencela siapapun, hanya orang-orang sombong yang tersindir. Nah, hanya orang-orang yang gaya yang tersindir, dan Anda salah satu di antaranya. Yang sombong loh ya, yang sombong. Enggak sombong kan berarti kan tidak kena pasal. Betul ya? Ya mudah-mudahan saya pengen tuh mendengar. Sekarang saya belum. Mungkin telinga saya yang kurang mendengar. Kan mungkin saya kan jarang baca berita ya. Mungkin kurang mendengar. Saya pengen mendengar mulai hari ini para ulama, para ustadz, para kiai, para habib, ya para habib, Menteri Agama terutama mengajak masyarakat Indonesia ya bersama-sama doa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini tersingkirkan dari setiap wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada hujan suruh turun, hujan mau ribut, suruh ribut, tapi di tempat yang enggak ada manusia yang tidak menimbulkan musibah dan bencana. Kilat menyambar-nyambar, biar menyambar, tapi yang disambar itu batu sama gunung yang enggak ada manusia. Ben lega. Biar alamnya lega. Ambekane wis metu. Ya, kalau tidak ya. Tapi kalau tidak ada yang sadar ini, enggak ada yang sadar, enggak ada yang mau banyak ngajak zikir, tunggu saja kejutan-kejutan langit berikutnya. Akan banyak kejutan dari langit karena dunianya sudah tua. Watu. Tuek.
Sudah tua sakit-sakitan, makanya batuk, Pak. Batuk dan suka kejang. Karena sudah tua. Lah kamu, saya, kita tinggal di dunia yang sudah batuk-batuk, kejang. Repot atau enggak repot? Ya minta sama Allah, ya Allah tolong dunianya ini watu iki sing terarah gitu ya. Batuknya yang terarah, kejangnya yang terarah. Solusinya cuma satu. Makanya leluhur bangsa kita ini luar biasa. Enggak pernah judulnya sila pertama itu persatuan Indonesia, enggak ada. Enggak ada judulnya sila pertama itu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, tidak ada. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu punya Tuhan. Indonesia bertuhan. Maka agungkan Tuhan, bukan yang lain. Keren leluhur kita ini. Betul. Loh, saya kan nasionalis tingkat tinggi. Nah, nasionalis tingkat tinggi. Saya itu paling senang pengamalan Pancasila, sila pertama. Karena itu tugas saya jadi ustadz kan untuk mengamalkan Pancasila, sila pertama dalam kehidupan. Dan ini saya memenuhi apa yang diminta oleh Presiden RI, Bapak Jokowi, agar Pancasila itu disebut-sebut ya di dalam kegiatan-kegiatan. Betul kan ya? Membumikan Pancasila. Paham saudara-saudara? Apa? Ojo sombong. Jangan gaya. Yuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat doanya orang kena musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Itu kalau dibaca mesti tenang. Inna lillah. Motormu hilang. Kami miliknya Allah kok. Dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi kalau motor hilang ya gak jadi masalah. Betul kan ya? Inna lillah. Kami miliknya Allah, menenangkan diri, kami miliknya Allah. Dan hanya kembali kepada Allah. Makanya sebelum kembali, sebelum diambil, ya minta tolong sama yang mau ngambil. Ya Allah, tolong ngambil saya nanti saja. Udah tua, sehat walafiat, fito'atillah husnul khotimah. Betul kan ya? Ya Allah, kalau motornya mau diambil, ya tolong ya Allah gantinya mau mobil. Kan gitu ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suaminya mau diambil, minta yang lebih kan? Oh, pelanggaran ibu-ibu ini. Ternyata mengidam-idamkan suami lebih ganteng dalam hati ini. Masya Allah. Kalau suaminya diambil, minta agar suaminya bahagia di alam sana. Kemudian ibu-ibu segera menyusul. Enggak. Ya, nantinya bisa nyusul dalam bahagia, bertemu di surga. Amin Allahumma amin. Jelas semuanya? Jadi apa? Alhamdulillah ya, bukan suami bukan ya. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kembali kepada Allah. Ingatkan ya, tolong diingatkan. Gak ada yang bisa menghindarkan musibah, bencana, model apapun kecuali Allah. Sekarang kita nggak butuh teori. Nggak usah ribut tentang ini, nggak usah ribut tentang itu, nggak usah nyalahkan fulan dan nyalahkan fulan. Saatnya bersama-sama cari solusi. Dan solusi nomor satu yang harus dijalankan adalah mengajak seluruh anak bangsa kembali ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyingkirkan kemaksiatan dari diri, perbaiki terus. Nanti insya Allah masing-masing bisa memadamkan amarah Allah, bisa memadamkan musibah dan mendatangkan rahmah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ya, wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin hadiniyah wa ala man habibina ali wa la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman yang kedua, bagi yang ingin ikut pesantren weekend atau santri weekend, insya Allah diselenggarakan bulan ini tanggal 17, 18, dan 19 Januari. Ya, pendaftaran lewat WhatsApp ke nomor 0819 04546 111 0819 04546 111. Dan wajib daftar sendiri, tidak boleh diwakilkan. Pesan WhatsApp sendiri.
Kecuali kalau emang nggak punya handphone ya. Kecuali nggak punya handphone. Punya handphone, dia pesan daftar lewat WhatsApp masing-masing. Usia minimal 17 tahun. Kecuali yang dikecualikan. Ya, kecuali yang dikecualikan. Maksimal 2000 tahun. Iya, maksimal 2000 tahun. Oh, siapa tahu nanti santrinya Nabi Khidir alaihissalam kan nggak ngerti ya. Nyamar gitu kan ya. Kan bejo kita. Makanya unlimited, usianya unlimited. Kita nggak ngerti ya. Siapa tahu ada yang daftar tuh ternyata hamba-hamba Allah yang kita nggak paham, nggak ngerti. Makanya ya prasangka baik. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Jazakumullah khairan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين.